A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhat thullab, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa daring lewat video YouTube dengan segala nikmat yang ada harus kita syukuri bersama. Karena Allah mengizinkan kita belajar tatap muka melalui media sosial. Terus ucapan salam dan salawat kita sanjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti untuk bersalawat kepada Nabi, minta syafaat beliau, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan, ketenangan hati, kelapangan hati, keluasan pikiran, ilmu yang luas dan bermanfaat. Baik, kita mulai pelajaran fikih dakwah pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di halaman 233 al-mabhasus salisu asalibut tarbiyati. Teknik atau metode tarbiyah ya dalam dakwah. Yang pertama adalah bagaimana metodenya, al-ittisalu bi kitabillahi ta'ala. Jadi dai itu senantiasa hatinya, pikirannya, ruhnya terpaut dekat dengan apa? Panduannya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana telah diterangkan pekan lalu, yaitu masadiru dakwah. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ma'arafatil bashariyah qadiman kanat aw hadithan kitaban aw dusturan aw usluban yahwa minat sarwati tarbawiyah. Jadi ma'urifat bisa juga telah diketahui oleh manusia, qadiman kanat au hadithan, dulu ataupun sekarang, kitaban au dusturan, bahwasanya Al-Qur'an ya, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dustur, yaitu pedoman, dusturuna, pedoman kita, au usluban itu adalah teknik atau metode ya, panduan, yahwa minas sarwah, yaitu yang memiliki kekayaan yang sangat luas. Quran itu memiliki kekayaan yang tidak bisa dihentikan keilmuannya, semakin digali semakin kaya. As-sarwa at-tarbawiyah, yaitu kekayaan akan tarbawiyah, pendidikan dan dakwah. Wa minal ahdafil ulya, dan ada tujuan yang sangat tujuannya sangat al-ulya, yaitu tinggi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa minal muhtawayat al-uzma wal asalib al-maqruna bitasami wal waqi'iyah wa shumul wal iltizan kal-Qur'anil Karim, yaitu sempurna kitabnya, padat, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan tidak ada kitab yang lebih sempurna daripada Al-Qur'anul Karim. Alladzi yu'assisu litarbiyati al-muhita asyamilah, yang menjadikan pondasi, panduan Al-Qur'an. Orang yang dai yang senantiasa mempondasikan Al-Qur'an, dan ini adalah pondasi yu'assisu litarbiyah, yang menjadikan dai itu
Al-Quran sebagai pondasi litarbiyatil al-muhita asyamilah, bagi pendidikan yang meliputi sebuah kesempurnaan di kulli taqatil insan wa malakatihi wa gharaizihi wa syawaqihi wa ghayatihi. Apa itu? Al-Quran sebagai kesempurnaan yang bisa difikirkan dan bisa ditangkap, diserap oleh naluri manusia. Masuk akal, Al-Quran adalah kitab Al-Quranul Karim yang semua orang itu bisa memahami. Kalaupun tidak bisa memahami, belum bisa memahami, datang ke tafsirnya. Banyak sekali bagaimana untuk bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Karena apa? Akan menemukan kerinduan, wa ghayatihi, akan menemukan tujuan. Dengan apa? Al-Quran. Wala yakhruj bi an hadafin wahid yastaqim ala manhaji farid yalqa fi dakhilin nafsi assalam. Dengan Al-Quran di dalam hati seseorang assalam, akan menjadikan assalam, keselamatan. Wal hudu, akan wal hudu yaitu ketenangan. Wa tuma'nina, sama ketenangan. Wa yazra'ul istiqrar, yaitu akan menanamkan sebuah keseimbangan di dalam jiwa itu. Wa sa'adah, kebahagiaan. Fi kharijiha, di dalam lahirnya. Ma'al qaunil wal mustama', yaitu dengan bermasyarakat juga. Wa yazinul haya bil jamali wal ihsan wal ukhuwah, yaitu akan melahirkan yaitu al haya bil jamal, yaitu kehidupan yang baik, wal ihsan, dan lebih baik, wal ukhuwah, yaitu persaudaraan. Karena apa? Dai-nya terpaut dengan Al-Quranul Al-Karim. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, al-ittisalu bisiratin nabawiyyati, yaitu terpaut dan dekat orang dai dengan sirah nabawiyah, yaitu perjalanan Nabi SAW. Jadi mengambil ibrah dan memahami ya sirah nabawiyah, yaitu perjalanan Nabi, para nabi. As-siratun nabawiyah hiya at-tadribul amali litarbiyati. Bahwasanya perjalanan Nabi, sirah perjalanan Nabi, sejarah perjalanan Nabi ya at-tadribul amali litarbiyati, yaitu latihan beramal dalam litarbiyati, dalam berdakwah, dalam tarbiyah ini, dalam mendidik ya. Artinya berdakwah itu berdakwah menyeru kepada kebaikan. Jadi at-tadrib melatih diri untuk beramal dalam keseharian untuk menjadikan pendidikan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Haitsu anna tadriba amali, karena tadrib al-amali yaitu melatih tadrib al-amali seperti halnya para nabi, yabqa min ahamil asali fit tarbiyati wa ta'limi. Ini sangat ditetapkan sebagai hal atau metode atau teknik yang paling urgensi, yang paling penting di dalam tarbiyah wa ta'lim, di dalam pendidikan dan pengajaran. Maaf. Maka di dalam halaman 234 qala ta'ala ya'muru bil iqtida. Allah Ta'ala memerintahkan untuk iqtida. Iqtida itu mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dai memiliki tadribul amal, melatih dirinya untuk beramal sebagaimana sesuai amalnya Nabi Muhammad SAW, dari mulai akhlaknya,
dari mulai beliau cara berdakwah, dari mulai cara menyikapi kepada para sahabat dan lain sebagainya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih sampai akhir. Jadi wahai orang-orang yang beriman, di sini nasihat untuk para dai. Athi'ullaha wa athi'ur rasul, yaitu taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri minkum. Nah, dan adalah ulil amri minkum fa in tanaza'tum, maka yang mengingatkan akan menghormati ulil amri minkum para ulama, yang mengingatkan kalau misalkan pemimpinnya itu melenceng ya ulama. Maka apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai, faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairan wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasul wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Kemudian juga waqala ta'ala, ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintah sesuatu, maka tidak ada pilihan yang lain. Begitu juga dengan misalkan kita sudah memerintahkan kepada antum untuk mengabdi di mana nantinya, untuk bertugas di mana nantinya, diberikan tugas apapun, tidak ada pilihan kecuali antum laksanakan ya. Yang ketiga yaitu al-ittisal bis salafis shalih, yaitu terpaut hatinya dengan salafus shalih, yaitu orang terdahulu yang para ulama, para sahabat. Apa itu as-salafus shalih? Umul madrasah, umus suhbah al-karimah, yaitu sahabat mulia. Lazamatil wahyu wa ta'allamat minhu, masih turunnya wahyu dan belajar dari Rasulullah. Wasayarat rakb wa kanu thimarut tarbiyah, ini adalah buah dari tarbiyah. Wa zuhurur riyad, yaitu bunga. Wa aturul iman, imannya itu sangat menghujam tinggi. Wa hadithul azman wa hikayatul qurun wa bushra ar-risalat war rusul wa sadaqallahu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan ini adalah Rasulullah lembut namun amat keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Begitu juga dengan para sahabat yang hidup di zamannya, yang belajar dari Rasulullah, yang melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di bawahnya ini halaman 235, kanul ikha'u kullu, bahwasanya salafus sholih adalah al-ikha'u kulluh, yaitu saudara semua. Al-ikha' saudara dekat semuanya. Al-ikha' kulluh. Siapakah mereka juga? Wal itharu kulluh, mereka selalu mendahulukan untuk saudaranya. Kan al-ikha' kulluh, yaitu saudara semuanya. Saudara, ikhwah. Wal itharu kulluh, mereka selalu mendahulukan dalam hal urusan dunyawiyah. Mereka selalu mendahulukan, isar itu urusan dunyawiyah. Makan mendahulukan orang, minum mendahulukan orang, menawarkan orang dan sebagainya. Tapi tidak dalam urusan akhirat. Mereka wasari'una ilal khairat. Wal mujiddu kulluh, dan semua mereka salafus sholih itu adalah orang mulia. Wal muhibba kulluha, yaitu orang yang dicintai. Was sofa'u kulluh, ya orang yang bersih. Wal falahu kulluh, yaitu orang yang dalam keadaan menang. Wa sadaqallahu walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man haja'a ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah.
Kemudian siapakah itu salafus soleh juga? Kanu rajulah kulluha wal azimah, yaitu sahabat mulia, kulluha semuanya, rajulah ya seorang laki-laki semuanya, wal azimah baik pun perempuan, wal azimah yang memiliki azam, wal kafah wal sadaqah wal wafa, wal wafa yang selalu menepati janji, wal ikhlas selalu ikhlas, wal tadhiyah yang selalu berjuang, wal fida selalu berjuang kepada Allah Subhanahu. Minal mu'minina rijal, itu laki-laki, sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah faminhum man yantari wa ma baddalu tabdila. Kemudian hum siapa lagi? Ashabul alsinal afifah, yaitu orang salafus soleh itu adalah yang senantiasa lisannya itu afifah, terjaga. Wal furuju tahirah, yaitu kemaluannya itu suci. Wal aidil aminah, yaitu tangannya itu amanah. Was salatul khasyi'ah, yaitu ketika salat khusyuk. Wal amwalu zakiyah, yaitu hartanya bersih. Wal uhudul mar'iyah, yaitu ketika berjanji dia menepati. Qad aflahal mu'minun, gambarannya orang-orang seperti ini adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dikatakan ini orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang sebenarnya. Wa mimma yuhibbu ayyulahidhu hadil majal anna salafus soleh, halaman 236, kanu at-tatbiqul amal, yaitu mereka tatbiq itu melaksanakan, menerapkan praktek al-amal, wadilalatil wadihah dengan dalil-dalil yang wadih, yang jelas, ala tariqil Qur'ani wa sunnah, pada jalan Al-Quran dan Sunnah. Walam yakunu bidawatihim faqat au biuqulihim fahasab, mereka melaksanakan semua dakwah, semua ibadah, praktiknya itu bukan menggunakan akalnya saja, tidak hanya menggunakan akalnya saja. Yang tadi yang semalam oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamu al-ilm litabahu bihi al-ulama walitumaru bihi as-sufaha walitusarrifu wujuhun nas ilaikum faman fa'ala dzalik fa finnar. Kita harus ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar ini. Di dalam daring ini harus sabar. Mungkin dari antum ada yang ngapain belajar daring, nanti aja ketika sana bisa ngebut. Kalau misalkan niatnya seperti itu, ya sesuai dengan niatnya, maka tidak mendapatkan pahala di satu semester ini. Kalau misalkan niatnya benar mencari ilmu dan karena ibadah dan ikhlas kepada Allah, maka akan mendapatkannya sebagaimana Allah akan memberikan kesempurnaan pahalanya kepada antum dan kepada kita semua. Ini dakwah seperti itu. Coba dibuka sekarang halaman 241, al-faslul awwalu. Kita sudah nyampe al-faslul awwalu. Ahamiyatut tablighi bil qawli wa wasailihi wa dhawabitihi. Jadi urgensi berdakwah dengan perkataan, dengan lisan, wa wasailihi, dan cara-caranya, wa dhawabiti, sama cara-caranya. Berdakwah, menyeru manusia dengan lisan atau dengan qaul, perkataan, dan teknik metode cara-caranya. Min wasailit tablighi dakwah, ada
cara-cara atau metodologi dalam berdakwah kepada Allah, dalam menyeru panggilan agar mengikuti dan menyeru seruan Allah, at-tablighi bil qawli wal amali, ada yaitu bil qawli yang pertama dengan qaul, kemudian dengan amal yaitu perbuatan, wasirati da'i dengan sirah perjalanan dai, allati taj'alu qudwah hasanah li ghairi, yang menjadikan percontohan untuk lainnya, wa takunu da'watu bilisanil hal ma'al maqal, yaitu dakwah secara lisan sesuai dengan kondisi. Jadi dakwah secara lisan dan menyesuaikan, mempaskan sebuah al-hal yaitu kondisi, ma'al maqal, disesuaikan hal dan al-maqal ini. Likulli maqalin, setiap perkataan, maqal itu perkataan atau dakwah secara qaul ini. Al-mabhasul awal, yaitu mabhas yang pertama, ahamiyatul qaul fi da'wati ilal Islam, pentingnya dakwah dengan qaul, dengan lisan ini di dalam Islam, karena Islam itu mengajarkan, di awal-awal kita udah menyampaikan bil hikmah, dengan bijaksana. Jadi saking lembutnya, saking santunnya, saking layinnya, saking halusnya, saking sempurnanya dakwah Islam di sini Islam. Karena dakwah yang pertama kali berhasil diraih tidak lain tidak bukanlah para rasul dan para nabi. Ya, meskipun ada beberapa yang sedikit pengikutnya, seperti contohnya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, falam yazid, tidak bertambah-tambah. Da'awtu, telah berdoa setiap hari, walam yazidhum, malah nambah kekafiran. Nah, hanya sedikit sekali. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub dan lain sebagainya. Apakah dikatakan kalau sedikit pengikutnya tidak berhasil? Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Bahwasanya kita memfasilitasi agar seorang mendapatkan hidayah kemudian benar-benar, maka lebih baik daripada bahasanya kita berdakwah ke banyak orang tapi tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau mereka mensia-siakan. Dan itu artinya yang pertama, koreksi kepada kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya itu yang kita seru, yang kita panggil, yang kita dakwahi itu akan langsung terketuk hatinya, karena yang mengetuk hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya sama-sama. Lil qawli ahamiyatu kubra fi da'wa ila Allah sa'un kana hadil qaul malfudhan aw maktuban. Jadi paling penting, paling besar dalam berdakwah kepada Allah, sama saja dengan perkataan ya, malfudhan yang terucap, au maktuban atau tertulis, au maqru'an atau bacaan. Wa min qadimin ba'atal anbiya al mursalin, dahulu Allah mengutus para nabi dan rasul, muballighina risalatullah ta'ala, dengan risalah Al-Qur'an, dengan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'anul Karim, bi kalimatis shadiqah, dengan kalimat yang jujur, wal qaulul bayyin, dan perkataan yang jelas. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Fawajihu a'da'ahum bil hujjati sati'ah wal burhanud dafi wal haqqul ablaq. Mereka menggunakan hujah apapun, karena kebenaran adalah benar, maka akan mendapatkan kemenangan. Pada Ibrahim alaihissalam, yaitu dicontohkan hujah Nabi Ibrahim alaihissalam, yujadilu ahadil mubtilin, yaitu yang memerangi dengan salah seorang batil, fi fahmihi, dengan lisannya, dengan mulutnya, wal izamu bil hujjah, dengan hujjah, dengan
argumentasi yang bagus. Yaqulul haq subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Bagi orang-orang yang kafir tidak akan bisa mengelak, karena ini adalah hujjah balighah, itu udah tinggi sekali tingkatannya hujahnya. Kalau Al-Quran itu sudah tinggi. Kemudian juga, jadi bukan kita harus pintar menyesuaikan kondisi dalam berdakwah secara lisan. Ya, Nabi Ibrahim dakwahnya seperti itu, hujahnya kepada kaumnya yang mengkufurkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak percaya. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam yujadilu Fir'aun, memberikan argumentasi dan bermujadalah, berdebat ya dengan Fir'aun, memerangi Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Kala Fir'aun, apa itu rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbuhum rabbu abaikumul awwalin. Rabb kita semua dan bahkan Rabbnya kamu dan nenek moyang kamu, katanya. Qala inna rasulukumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Masyaallah, masuk akal bagi orang-orang yang cerdas. Makanya saya pernah ngobrol sama tetangga. Jadi memang luar biasa orang-orang non muslim atau Kristen lah kalau bisa dikatakan, yang masuk Islam itu orang-orang yang cerdas. Iya bener, banyak orang mualaf itu Islam itu cerdas semua. Karena kalau misalkan nggak cerdas, dia nggak masuk Islam gitu. Kalau tidak cerdas, dia nggak masuk Islam. Karena apa? Karena dia tidak bisa memahami Al-Quran, ilmu yang mukjizat yang tertinggi gitu. Jadi orang Kristen yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana orang yang belum masuk Islam? Berarti nggak cerdas, simpelnya gitu. Karena tidak bisa memahami dan belum bisa memahami Al-Quran. Yang tahap atasnya belum mendapatkan hidayah lah, intinya belum mendapatkan hidayah Allah. Mudahnya gitu. Orang Kristen yang masuk Islam semuanya cerdas. Karena apa? Karena mendapatkan hidayah melalui dari berpikir, merenung. Inilah Rabbus samawati wal ardh. Orang yang belum masuk Islam ya belum cerdas. Baik. Wa hadza Isa alaihissalam 242. Dan ini adalah Isa alaihissalam yujadilu anil zat anil an walidatihi widafi, ya kaumnya, kemudian wayudafi, dan apa tuh, menjaga an syarafiha, kemuliaannya, wa yu'lin an muqaddimahu, fayaqulu qala ini abdullah, karena dikatakan penzina dan lain sebagainya gitu. Maryam, padahal Maryam suci, ya tidak sedikit pun tersentuh dengan lawan jenis. Maka qala ini, untuk membela Maryam, Nabi Isa alaihissalam, qala ini abdullah, saya ini adalah hamba Allah, atani alkitab waj'alni nabiyyan, saya datang dengan kitab Allah dan Allah menjadikan saya nabi, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian yang selanjutnya, wa hadha rasul yaruddul fitnah yarul iftira. Ini jawaban Rasulullah SAW dalam menjawab menuntaskan solusi sebuah fitnah al-batil bil hujjah. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib
yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah itu udah dikasih peringatan, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, itu dalam memerangi orang-orang yang bodoh, yang banyak fitnah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru wal fitnatu akbaru minal qatl wa daraba lana matalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyil alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim wa hadha ma zala al insan yuqadu bi kalimati ma damati lahu adina tasma' wa 'ain wa tara 'aql yufakkiru wa ma zala al qawl bi wajhi wa ya wa ya'sarahu wa yamliku 'alai aqtaruhu wa ma zalat kalimat. Selanjutnya yaitu halaman, coba dilihat halaman 243. Jadi sebelum masuk ke halaman 243 ada contohnya. Di Mekah, samping-sampingan di Mekah itu salah satunya nama guru saya dan muridnya Pak Kiai Dr. Muslim Abdul Karim lagi ngebimbing haji. Kebiasaan daripada beliau mengikuti Abi Musli yaitu zikir subhanallah walhamdulillah ketika di sela-sela sholat ataupun lagi ada waktu untuk berzikir wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ternyata pada waktu itu di samping beliau pembimbingnya itu Ustaz Jawaz dari Salafi. Nah, kemudian beliau nggak zikir waktu itu, akhirnya ngubungin Pak Kiai Muslim. Pak Kiai ketahuan lah sama Pak Kiai, intinya sih bahwasanya samping-sampingan sama Salafi. Apa katanya? Saya nggak berani zikir karena di sampingnya orang Salafi. Jangan takut, kata Pak Kiai Muslim, jangan takut. Zikir aja terus, kerasin bahkan suaranya. Coba begini hujahnya Pak Kiai kepada muridnya. Katakan sama dia kalau misalkan zikir itu nggak boleh. Bahwasanya Nabi itu haji berapa kali? Sekali. Iya. Berarti kalau berkali-kali bid'ah. Nabi itu melaksanakan haji itu untuk ibadah, bukan untuk mencari uang. Ya. Katakan seperti itu dua. Yang pertama, kalau misalkan kita dilarang zikir keras suaranya saat haji atau umroh, Nabi itu haji itu sekali. Kalau misalkan orang Salafi itu haji berkali-kali berarti bid'ah. Kemudian kalau misalkan haji itu Nabi itu mencari ridha Allah, bukan mencari harta untuk digaji, untuk dibayar dan lain sebagainya. Akhirnya setelah mendapatkan fatwa dari Pak Kiai, zikirnya kenceng keras karena udah mendapatkan alasan. Itu seperti itu. Ya, seperti itu. Dan juga alasan-alasan yang lain nanti kalau ada peristiwa-peristiwa gitu. Yang penting kita bisa, kalau misalkan santun dibalas santun, kalau misalkan keras ya tegas dibalas dengan ketegasan. Selanjutnya, fatablighu bil qaul idan wa jihazud da'wah al-i'lam. Jadi metode dakwah dengan cara lisan qaul itu adalah jihaz,
perangkat dakwah dalam menyampaikan, menyebarkan, ya. Wa huwa jihazu at-thaqafi, yaitu perangkat saqafi. Kita itu saya nih lagi presentasikan kepada antum biar antum mengikuti apa yang ada di dalam pikiran saya. As-saqafi wa tarbawi, yaitu ilmu pengetahuan dan tarbawi, yaitu dan pendidikan. Wal irsyad, dan bimbingan. Wa taqwim, dan ada evaluasi. Dalam berdakwah itu adalah ilmiah, penuh dengan pendidikan. Wal irsyad, penuh dengan bimbingan, ada bimbingan. Jadi tidak hanya dakwah itu marah. Kemudian wa taqwim, dai itu harus ada evaluasi secara ilmiah, secara baik, dan evaluasi. Alladhi yamlikul fikrah al-jami' allati takhti hudud al-iqlimi ilal alamiyah wa hudud al-zatiyah as-syakhsiyah ila hududil ukhuwah al-amah wa huwa idan yahmilu. Karena dengan itu semua jadi ada tujuan batasannya, ada batasan. Jadi bisa dievaluasi, bisa mudah gitu kalau memiliki ilmiah dengan secara baik. Kemudian juga ada takwim, yaitu evaluasi, sehingga ada batasan-batasan pencapaian yang jelas. Seperti kita belajar fikih dakwah ini, nanti ada evaluasi, ada ujian semester. Untuk apa? Untuk evaluasi takwim, ya. Apakah antum menguasai, memahami, apakah belum, apakah kurang, apakah tidak, gitu. Maka diantaranya yahmilu, diantaranya adalah yang pertama dalam strategi, memiliki strategi evaluasi hudud dati saksi ila hududil ukhuwah al-amah bahwa idan yahmilu. Yang pertama, agar ada al-muqawwimatu al-alamiyah al-insaniyah. Apa itu? Al-muqawwimat itu adalah ketetapan al-alamiyah, yaitu al-insaniyah. Ada ketetapan alamiah, al-insaniyah. Apa alamiah? Ketetapan secara fitrah manusia dalam dakwah itu. Dalam berdakwah ada ketetapan secara fitrah manusia sebagaimana fitrahnya. Seperti ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu secara qaul, ya, dakwah secara qaul. Jadi kita itu menyeru kepada manusia, ya, khalaqnakum min dzakarin aw untha, ya, wahai manusia, inna khalaqnakum, Allah telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbagai ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Yang paling mulia di sisinya adalah orang-orang yang bertakwa. Ada ketetapan. Dan dalam berdakwah itu juga ada tadi, ya, sesuai dengan semua ras dan lain sebagainya, itu ada kita dakwahkan. Yang kedua yaitu agar bisa ada batasan dan tercapai dalam dakwah bil qaul, dengan lisan, itu al-mithaliyah al-waqi'iyah. Yang kedua adalah idealisme yang real. Al-mithaliyah al-waqi'iyah, idealisme yang real. Haitsu tatahawwal al-fikra ila waqi'i ma'asyiqala kaburu maqtan 'inda wa an taqulu ma la taf'alun. Terkadang ini idealisnya tinggi, tapi dalam penerapannya, realnya di lapangannya itu tidak sesuai. Terkadang seperti inilah dai dipandang, dai dilihat tidak sesuai dengan ini. Maka di sini harus mewas diri dan tadrib, yaitu latihan, agar tidak
termasuk kaburu maqatan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kalau begini nanti ceritanya dakwanya gagal. Kalau misalkan sebaliknya, dia menyampaikan, dia menerapkan, maka dakwanya insya Allah berhasil. Karena apa? Yang paling dekat yang paling mudah untuk dilihat oleh orang itu adalah ketika dia beramal. Beramal. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma. Kemudian yang ketiga, ya 244, ada asyumul wal ihatatu haitsu tashtamilu ala kulli jawanibil hayah faya idan. Syumul itu kesempurnaan, mencakup semuanya, ya. Al ihatatu mencakup semuanya, ala kulli jawamid dari semua lini kehidupan manusia. Jadi dakwahnya itu syumul wal ihatatu, secara keseluruhan meliputi semua lini kehidupan manusia. Ada yang alif, yang pertama fikra siyasiyah. Jadi dai itu harus memiliki fikra siyasiyah. Apa fikra siyasiyah itu? Melek politik, ya. Karena tidak bisa dipisahkan agama dan politik. Seorang dai harus melek politik. Asyumul. Tadi kan yang pertama itu adalah mempunyai ketetapan dalam dakwah, mempunyai ketetapan dalam dakwah, metode ketetapan dalam dakwah kepada manusia. Yang kedua, idealisme dan yang realistis, idealisme yang real. Yang ketiga adalah dakwah secara keseluruhan meliputi semua lini manusia, diantaranya dakwah dai itu adalah fikrah siyasiyah, yaitu memiliki melek politik. Fikrah siyasiyah yaitu fikrah siyasiyah, au daulah watani atau kenegaraan, wa hukumah wa ummah au rahmah wa adalah adil tashtamil ahkamin nizam ad-dustur allati tata'allaqu bi nizamil. Melek politik, ya, melek politik. Karena zaman sekarang adalah kalau masuk pemerintahan harus melalui jalur atau wadah politik, maka tidak ada wadah lain, maka itu menjadi wasilah kebaikan. Pilih yang hizbullah, ala inna hizbullahi humul ghalibun, yaitu partai Allah, karena partai Allah lah menang, yang memang menegakkan syariat Islam, menyuruhkan untuk sholat. Kemudian yang kedua, fikrah istimaiyah, yaitu fikrah istimaiyah, memiliki fikrah istimaiyah, pemikiran bermasyarakat. Di fikrah istimaiyah, apa itu? Tubayyin ahwal insan, menerangkan keadaan manusia, fi ibadatihi wa alaqati ma'a rabbi. Dai itu harus mengingatkan dan memiliki fikrah ijtimaiyah bermasyarakat untuk menerangkan kepada mad'unya, masyarakat, beribadah kepada Allah, dan wa alaqati yaitu bagaimana interaksi dengan Allah, ma'a rabbihi. Summa tufassilu ahkam al-usrah min bad'i takwiniha min zawaji nafaqati huquqi. Kemudian tentang hukum-hukum muamalah, maka di situ juga harus melek muamalah. Antum udah belajar fikih muamalah, rumah tangga, kemudian nafkah, kemudian tentang jual beli dan lain sebagainya. Kemudian seorang dai juga dakwah fikrah iqtisadiyah tata'allaqu bi tanzimil mawarid. Ada yang namanya fikrah memiliki
fikro iktisadiyah. Iktisadiyah itu apa ya? Dari segi ekonomi, ya, dari segi ekonomi umat. Jadi melek tentang ekonomi umat. Karena kalau misalkan suatu negara itu kuat ekonominya, terus apa di sini? Masyarakatnya baik, kemudian melek bagus, fikro sia-sianya itu luar biasa. Kemudian yang dal, fikro askariyah, yaitu fikroh harokah atau fikroh askariyah, yaitu apa ya askariyah? Ya Allah, tentara gitu ya, atau di bagian pertahanan, yaitu di bagian peraskar ya. Tunadibul jundiyah wa tahuddu 'ala al-isti'dad al-himayah al-haq. Jadi kalau di Arab sana pendidikan militer ya, pertahanan dan pendidikan militer itu wajib. Kalau diantaranya yang tidak wajib di Indonesia. Jadi memiliki fikroh askariyah, yaitu pemikiran militer yang tunazimu, mengatur al-jundiyah, mengatur apa? Tentara, wa tahuddu 'alal isti'dad, yang mempersiapkan lihimayatil haq, untuk menjaga yang hak ya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang jadi syumul, kesempurnaan meliputi lini kehidupan adalah yang melek, itu melek namanya sia-sia, melek politik, fikro istimaiyah, memiliki pikiran istimaiyah bermasyarakat, kemudian fikro iktisadiyah, meningkatkan melek tentang iktisadiyah, ekonomi kondisi umat, kemudian juga fikro askariyah, yaitu fikro pertahanan atau militer. Kemudian yang keempat di sini as-sumu wa tafawuq, yaitu besar atau unggul. Jadi muslim itu harus unggul, seorang dai itu harus unggul. Anna hajatul bashari al-yawm syadidatun, karena kebutuhan manusia kondisi saat ini adalah syadidah, sangat membutuhkan ilaha di dakwah, dalam dakwah ini. Haitsu anal alim al-yawm syaqa kariman yahtaju ma'ahu ila inayatillahi, wa fi hadi yaqulu Muhammad Asad, laisa thimmatu alamah tahirah tadullu ala anna al-insan ma'a numuiha al-hadir qad istata'at anna tashabba anil islam, bal innahum lam yastati' an tukhalliq nizaman khalqiyan ahsana min dhalika alladhi ja'a bil islam. Innaha lam tasati anna tabni fikrah al-akha al-insan ala asasi amalima. Jadi unggul dan anak sangat dibutuhkan dalam unggul dan besar dan unggul dalam Islam, itu sangat dibutuhkan dalam dakwah ini, karena annal alim al-yawm annal alam ya, sekarang itu alam itu lagi bersedih, alam sedang bersedih karena apa? Yahtaju mau ila inayatillah, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari para dai-dai ini. Jadi memang dai itu bukan menolong Allah, tapi sebenarnya kita itu adalah meneruskan para rasul dan al-anbiya, para nabi, pewaris para rasul dan anbiya, maka berdakwah secara totalitas, sehingga unggul. Islam itu unggul dalam sinar mentari yang jernih.
menyinari dimanapun berada dengan keislaman dan kedamaian. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu, sampai ahamiyatut tabligh bil qaul wa wasaili wa du'abitihi, dengan qaul ya, dakwah. Nanti kita akan lanjutkan di ta'adud al-wasail fit tabligh, yaitu beragamnya teknik atau metode atau cara dalam berdakwah, insyaallah. Namun saya pengen menugaskan antum, ini kan dakwah secara qaul ya. Qaul, minta dari antum untuk membuat video khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan ada dua khutbah Jumat. Ada dua. Nah, agar tidak menguras kota atau misalkan nggak lemot, maka dibuat sesingkatnya sekali aja khutbahnya, sekali. Khutbah pertamanya aja yang dibuat, durasinya sekitar 7 menit. Kayak kultum aja. Ya, 7 menit. Minta dari antum semua merekam video khutbah Jumat. Ya, bukan kalau misalnya ada jadwal ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak ada jadwal ya tetap buat khutbah Jumat. Jadi satu saja ya, nggak usah dua-duanya, nanti durasi menitnya lama sehingga lemot. Khutbah Jumat, khutbah pertamanya saja 7 menit. Nanti dikirim, dijadikan video boleh, linknya ke saya, ataupun di email. Kalau misalkan bisa memungkinkan di email. Jadi PR-nya adalah masing-masing membuat khutbah Jumat, karena panjang, kalau 2 kali jadi 1 aja. Durasi waktunya 7 menit. Dakwah bil qaul. Dakwah secara lisan, secara perkataan, secara qaul, secara kalam. Nah, agar bisa dipahami, dibuat, waktunya masih panjang, sambil santai atau bisa membuat video di malam hari atau apa. Baik, barakallahu fikum. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Hari ini adalah harinya pelajaran fikih dakwah, maka di sini peluang untuk mengekspresikan tentang kebutuhan antum dalam dakwah ini. Saya belum bahas tentang good looking ya. Terus kasus kemarin yang memanas, yaitu Syekh Ali Jabir, pendakwah, ditikam ya di sebelah kanannya. Kemudian divonis orang yang menikam atau yang membawa senjata itu gila. Ya salam, semoga Allah menjaga kita semua dan ulama-ulama kita. Gitu. Dan aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.